Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Dalam lindungan Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan pembelajaran Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Bab 3 tentang Hari Raya, Waisak, dan Asada. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Anak-anakku semua, mari pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan doa. Anak-anak semua bisa bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita menyiapkan diri untuk duduk hening. Ya, anak-anak bisa semuanya pejamkan mata, memperhatikan keluar masuknya nafas secara alami. Duduk hening, kita mulai. Anak-anak duduk dengan santai dan merasakan keluar masuknya nafas secara alami. Dan menyatakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, selesai. Baik anak-anak semua, pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah siswa belajar mampu menerima dan bangga atas sejarah Hari Raya Waisak dan Asada. 2. Anak-anak mampu menjelaskan sejarah dan makna Hari Waisak dan Asada. 3. Anak-anak berkreasi menyambut Hari Raya Waisak dan Asada. Ya, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan semoga kita bisa mencapainya ya. Anak-anak semua, ayo kita mengingat. Kira-kira gambar sini gambar apa ya? Kalau dalam pembelajaran yang sebelumnya kita telah belajar tentang bodhisatwa. Di situ ada beberapa bodhisatwa. Nah, di sini difokuskan gambar bodhisatwa Siddhartha yang penuh dengan kasih sayang, memberikan makan kepada binatang. Jadi bodhisatwa di sini berteman dengan binatang. Iya, betul. Ya. Nah, siapakah bodhisatwa Siddhartha? Apa hubungannya dengan Waisak dan Asada? Yuk, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah Hari Raya Waisak. Ya. Kalau dalam agama lain memiliki banyak hari raya, misalnya Islam apa? Idul Fitri, ya betul. Kristen, Natal. Hindu, Nyepi, dan agama Buddha juga memiliki hari raya. Nanti dalam pembelajaran ini hari raya akan kita bahas 4 hari raya dalam agama Buddha. Ya. Yang pertama adalah hari raya Waisak. Anak-anak tahu hari Waisak? Iya. Kata Waisak adalah nama bulan dalam kalender Buddhis. Di mana bulan Waisak ada pada bulan Mei di kalender Masehi. Berikut nama-nama bulan dalam kalender Buddhis. Jadi anak-anak bisa sambil baca ya. Perbedaan
kalender Buddhis dan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu kalender yang kita gunakan pada saat ini, dari Januari, Februari sampai Desember. Kalau kalender Buddhis yaitu kalender yang digunakan pada masa Buddha di India pada waktu itu. Misalnya Januari Pusa, Februari Magha, Maret Paknoma, April Cita, ya, Mei Waisak, Juni Jeta, Juli Asada, Agustus Sawana, September Badapada, Oktober Asayuja, November Kathina, dan Desember Migasara. Ya, masing-masing ada artinya pada masa tersebut. Pada bulan Waisak terjadi 3 peristiwa penting. Nah, ini anak-anak semua ya. Sejarah munculnya hari Waisak. Hari Waisak diawali dengan terjadinya 3 peristiwa penting yang berhubungan dengan Bodhisattva Siddhartha yang sebelumnya telah kita tampilkan ya di layar ya. Nah, apa peristiwa tersebut? 1. Lahirnya Bodhisattva ke dunia di saat bulan purnama di bulan Waisak di Taman Lumbini. Nah, lahirnya Bodhisattva ditujukan pada gambar pertama ya, di mana Pangeran Siddhartha lahir, kemudian bisa berjalan dan setiap langkah jalannya muncul bunga teratai. Kedua, Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi saat bulan purnama di bulan Waisak pada usia 35 tahun. Nah, di sini Bodhisattva Siddhartha menjadi Buddha ya. Dan ketiga, Buddha parinibbana atau wafat dan terjadi pada bulan purnama di Kusinara di bawah pohon sala kembar pada usia 80 tahun. Nah, Buddha Mahaparinibbana juga meninggal pada bulan yang sama, yaitu di bulan Waisaka atau Waisak ya. Maka 3 peristiwa itu terjadi semua pada bulan Waisak. Ya, bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Ya, itu sejarah terjadinya Hari Raya Waisak. Nah, Hari Waisak diperingati antara bulan Mei sampai Juni ya, Mei atau Juni. Seperti tadi ya, kalender India digunakan kalender Buddhis. Waisak terjadi pada bulan Mei, tetapi dalam kalender yang sekarang digunakan bisa terjadi pada bulan Mei atau Juni ya. Hari Waisak dijadikan hari libur nasional. Nah, Waisak adalah satu-satunya hari raya dalam umat Buddha di mana dalam kalender berwarna merah, artinya adalah hari libur nasional. Hari Waisak dirayakan secara nasional di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan tempat tertentu di kota-kota besar. Artinya anak-anak udah pernah ya merayakan hari suci Waisak. Yaitu seperti ada gambar adalah perayaan besar, perayaan nasional di Candi Borobudur untuk memperingati Tri Suci Waisak. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan umat Buddha dalam memperingati hari Waisak? Nah, kita bisa melakukan puja bakti bersama di vihara atau cetya terdekat dengan rumah, ya. Atau kita juga bisa melakukan perbuatan baik, contohnya membantu orang tua, berdana, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Dalam gambar ditunjukkan anak-anak sedang berdana kepada Bhikkhu Sangha di bulan Waisaka atau memperingati hari Tri Suci Waisaka. Kemudian menjelang perayaan Waisaka biasanya umat Buddha menghias vihara, cetya, dan memasang umbul-umbul di jalan raya sebagai bentuk keceriaan, kebahagiaan akan datangnya perayaan Tri Suci Waisak ya, untuk memperingati perayaan Tri Suci Waisak. Makna dan teladan hari Waisak itu apa ya? Nah, ini dibandingkan ada Buddha, ada umat Buddha ya. Kalau Buddha Gotama sebelumnya dengan welas asih yang tulus, betapa Siddhartha meninggalkan kemewahan dan hidup sederhana, dan beliau membabarkan dharma demi kebahagiaan makhluk lain, maka teladan yang bisa kita ambil dari
apa yang telah dilakukan Buddha, maka kita hendaknya selalu melakukan perbuatan baik, ya. Terus kita hendaknya berbagi kasih kepada semua makhluk, dan kita juga bisa melakukan kebaikan berupa berbagi rezeki atau berdana kepada orang lain, ya. Itu makna dan teladan dari pelaksanaan hari Waisak, ya. Selanjutnya adalah hari raya Asada. Sudah pernah dengar anak-anak semua hari Asada? Ya, hari Asada merupakan hari raya dalam agama Buddha, walaupun pada pelaksanaan hari raya Asada ini bukan merupakan hari libur, ya. Jadi pada saat hari Asada, anak-anak tetap masuk sekolah, ya, tapi tetap sebagai umat Buddha kita memperingatinya, ya. Apa yang diperingati dalam hari Asada itu? Nah, satu yang diperingati adalah Buddha pertama kali membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Ya, kalau dalam Waisak tadi Siddhartha menjadi Buddha, setelah menjadi Buddha dirayakan sebagai hari Asada, di mana Buddha pertama kali membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Kedua, terbentuknya sangha atau perkumpulan para biku dan bikuni pertama kali, ya. Pada saat terbentuknya sangha, ya, di situ nanti ada 5 pertapa. Kalau anak-anak bisa lihat di gambar, ya, 5 pertapa itulah yang akan menjadi anggota sangha, ya. Disebut 5 pertapa atau disebut Pancawagya: Asaji, Mahanama, Badia, Wapa, Kondana, ya. Kemudian yang ketiga, lengkapnya 3 perlindungan. Nah, Buddha sudah ada, yaitu Buddha Gotama. Sangha sudah ada, yaitu perkumpulan para biku atau 5 pertapa. Maka lengkaplah Triratna atau 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Buddhanya adalah Buddha Gotama, Dhamma adalah ajaran Buddha, dan Sangha adalah 5 pertapa. Nah, itu adalah sejarah terjadinya Asada. Nah, Asada biasanya diperingati setelah Waisak. Kalau Waisak tadi bulan Mei, maka Asada biasanya dirayakan pada bulan Juli Masehi, ya. Baik. Apa sih makna perayaan hari Asada? Makna perayaan hari Asada bahwa Buddha pertama kali membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Terus Buddha membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Kepada 5 pertapa, Buddha mengajarkan 2 cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar hawa nafsu, ya. Terus Buddha menemui kelima pertapa di hutan Gaya. Murid pertama Buddha yang menjadi biku bernama Kondana, kemudian diikuti oleh Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Hari Asada biasanya disebut Hari Dharma, karena Hari Asada memperingati peristiwa penting, yaitu Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 pertapa. Buddha membabarkan Dhamma kepada Arahat biku di Wihara Weluwana Arama. Dan saat perayaan hari Asada kita merenungkan sifat luhur Dhamma, ya. Itu makna perayaan dari Asada. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan hari Asada? Kita bisa lihat di gambar, ya. Nah, di situ banyak umat Buddha memberikan dana atau pindapata kepada biku, ya. Jadi biku berpindapata dan umat bisa berdana kepada biku, atau bisa melakukan berbagi di pinggir jalan, ya. Umat Buddha bisa berbagi, ya, entah itu makanan ataupun apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa juga dengan melakukan donor darah atau perbuatan baik lainnya, ya.
bakti sosial ke panti jompo, membersihkan lingkungan, atau sebagai pengembangan Buddha Dhamma kita bisa mengikuti lomba yang bersifat Buddhis, misalkan baca parita, lomba banyada pada, ya, bagi kebaktian. Itu adalah salah satu bentuk cara merayakan hari Asada. Ya, anak-anak bisa baca ya. Bisa puja bakti, lomba dharma, baca parita, dhammapada, menyanyi lagu Buddhis, lomba cerdas cermat dhamma, lomba melukis dan mewarnai. Ya, melakukan aksi sosial seperti donor darah, bakti sosial atau pengobatan massal. Atau melakukan bakti sosial dan dharma dapat menumbuhkan keyakinan terhadap Triratna. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya? Apa itu Waisak dan apa itu Asada. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa hari raya Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa, itu lahirnya Pangeran Siddhartha, Siddhartha menjadi Buddha, dan Buddha Maha Parinibbana atau wafat. Hari Trisuci Waisak diperingati setiap bulan Mei atau Juni, kalender Masehi. Hari Asada memperingati 3 peristiwa, yaitu Buddha pertama kali membabarkan Dhamma, kedua terbentuknya Sangha pertama kali, dan lengkapnya Triratna sebagai 3 mustika, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk memperingati Waisak ataupun Katina dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan baik, misalnya perdana, donor darah, ya, mengikuti lomba keagamaan, dan lain-lain. Ya, demikian pembelajaran tentang hari Waisak dan Asada. Nah, selanjutnya untuk merayakan hari Waisak atau Katina, anak-anak bisa berkreasi ya dengan membuat kartu ucapan. Ya, anak-anak bisa mencoba di rumah dengan menggunakan bahan-bahan seperti karton, kertas karton, pensil warna, gunting, lem kertas, spidol, kemudian dibuat gambar sesuai peristiwa Waisak atau Asada atau sesuai dengan lambang-lambang atau simbol-simbol dalam agama Buddha. Contohnya adalah gambar tersebut ya, ada Happy Waisak, bahagia selalu. Artinya dalam perayaan Waisak kita mendoakan kepada orang lain selalu berbahagia ya. Baik anak-anak semua, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang hari Waisak dan hari Asada. Ya, nanti kita bisa lanjutkan pembelajaran selanjutnya hari raya agama Buddha yang lain, yaitu Magha Puja dan Katina. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.